Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Saudaraku yang kami kasihi, kaum bapa dan ibu, puji dan syukur atas kasih karunia-Nya, karena kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah di rumah saat ini. Walau kita tidak bisa mengikuti ibadah minggu di gereja hari ini, marilah kita senantiasa tetap berdoa agar wabah pandemi COVID-19 ini cepat berlalu, sehingga kita boleh beraktivitas dan bersosial, terlebih bersekutu di gerejanya seperti semula. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita hari ini dinamakan Minggu ke-20 Trinitatis, dengan topik minggu kita adalah Yesus adalah air kehidupan. Sebelum kita memulai ibadah kita minggu ini, marilah kita saat teduh sejenak. Amin. Kita bernyanyi dengan buku nyanyian HKBP nomor 20 ayat pertama hingga ayat yang ketiga. Ya Yesus Tuhan kami. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, ya Tuhan Allah, Engkaulah sumber kasih dan damai.
Berilah kami kasih dan damai yang dari Tuhan. Lindungilah hamba-Mu melawan tipu daya si iblis, agar mereka terlepas dari pencobaan dan ketakutan. Engkaulah pengharapan dan perlindungan kami. Pimpin dan tuntunlah kami dalam perjalanan hidup kami, karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dengan buku nyanyian HKBP nomor 262, ayat yang pertama, Ya Allah yang Esa. Hukum Tuhan pada hari Minggu ini adalah dari kitab Yohanes pasal yang ke-7, ayat yang ke-37 sampai 38. Air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dengan buku nyanyian HKBP nomor 179 ayat 1 hingga ayat 2. Di sana ada mata air. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.
Dengarlah janji Allah akan pengampunan atas dosa kita, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi dengan buku nyanyian HKBP nomor 774 ayat yang pertama, terus mengalir darimu. Epistel untuk minggu kita hari ini adalah dari 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Marilah kita baca secara responsoria. Elia di tepi sungai Kerit, lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hidupnya. Amin. Mari kita bernyanyi dengan buku nyanyian HKBP nomor 673 ayat yang pertama hingga ayat kedua. Yesuslah mata air kudus. Yang
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bernyanyi dengan buku nyanyian HKBP nomor 695 ayat pertama hingga ayat yang kedua. Aku milikmu, Yesus.
Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu, sekolah minggu, remaja Naposo, dan kaum lansia, khususnya yang mengikuti ibadah melalui kebaktian streaming dari rumah kita masing-masing. Terima kasih, puji syukur kepada Tuhan. Hari ini kita diperkenankan beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan terutama kita akan menerima firman Tuhan sebagai bekal dalam kehidupan kita. Tertulis dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai 14 yang kita baca secara responsoria. Beginilah firman Tuhan. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Demikian firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus, topik minggu hari ini adalah Yesus adalah air kehidupan. Yesus do aek hanguluan. Berbicara tentang air, Bapak Ibu, berarti berbicara tentang hidup dan kehidupan. Semua makhluk hidup memerlukan air, dan tanpa air tidak ada kehidupan. Tanpa air yang ada hanyalah kematian. Para ahli mengatakan bahwa 70 atau 80% tubuh manusia terdiri dari air.
70 sampai 80% tubuh kita ini terdiri dari air. Uniknya Bapak Ibu, di dalam tubuh manusia tidak ada sumber air. Walaupun 70 sampai 80% tubuh kita ini adalah atau terdiri dari air, tetapi di dalam tubuh kita tidak ada sumber air. Metabolisme dalam tubuh manusia tidak menghasilkan air, tetapi mengolah air yang masuk ke dalam tubuh melalui makanan ataupun minuman. Demikian juga Bapak Ibu dengan binatang atau tumbuh-tumbuhan. Binatang bisa menyimpan air, membuat cadangan air di dalam tubuhnya, tetapi itu tidak dihasilkan sendiri. Dibuat cadangan dari air yang masuk ke dalam tubuhnya. Tubuhnya menyimpan air. Tumbuhan juga bisa menghasilkan air, tetapi sumbernya tetap dari dalam tanah, dari luar diri tumbuhan itu sendiri. Maka Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, filosofinya sederhana. Filosofi hidup berdasarkan air adalah kehidupan kita tidak ditentukan oleh sesuatu dalam diri kita sendiri. Kehidupan kita berasal dari diri kita, tetapi kehidupan kita diatur oleh satu kekuatan di luar diri kita, yaitu ditentukan oleh Allah. Maka sangat sederhana Bapak Ibu, dalam menjalani hidup ini manusia sangat memerlukan Tuhan, sangat memerlukan air kehidupan, dan ia tidak boleh lepas dari Allah. Sebab kalau ia lepas dari Allah, maka ia lepas dari sumber air hidup itu dan ia akan mati. Sebaliknya, jika dekat dengan sumber air hidup itu, manusia akan hidup, bertumbuh dan berbuah. Seperti kata pemazmur dalam Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan minggu ini sebenarnya mau mengajarkan kepada kita Bapak Ibu, bagaimanakah hidup seseorang yang telah menerima Yesus, sumber air hidup itu. Bohado ngolu niakana porsea naung majalo jala marsaulihon Yesus aek hanguluani. Bagaimana hidupnya? Itu yang mau kita lihat Bapak Ibu dari nas khotbah hari ini. Yang pertama, orang percaya yang hidup dalam Yesus, yang hidup di dalam air kehidupan itu, ia tidak akan memelihara konflik. Ia akan mengganti konflik itu dengan damai sejahtera. Tidak memelihara konflik, tetapi segera berdamai dalam segala permusuhan ataupun perselisihan. Bapak Ibu sekalian, ada catatan penting dalam nas ini. Dikatakan bahwa orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria, padahal Yahudi dan Samaria sama-sama orang Israel. Saupudo nasida poparan nisi Jakob alai dang mardomu dang marsau. Sejenak Bapak Ibu kita mau belajar memahami konflik Samaria dengan Yahudi itu. Bagaimana konflik Samaria dengan Yahudi pada zaman Tuhan Yesus berdasarkan terjemahan Alkitab. Berdasarkan terjemahan Alkitab. Yang pertama, kita perhatikan. Dalam bahasa Indonesia dikatakan Yahudi dan Samaria tidak bergaul. Ini mirip dengan Bibel. Alkitab berbahasa Batak mengatakan
dang marparsauran halak Samaria dohot halak Yahudi. Sama juga dengan Alkitab berbahasa Angkola dikatakan begini, Nasorado halak Yahudi mardonga dohot halak Samaria. Jadi Yahudi dan Samaria itu tidak berteman, tidak bergaul, mereka itu tidak berhubungan satu dengan yang lain. Dalam salah satu versi bahasa Inggris dikatakan begini Bapak Ibu, Jews have no dealings with Samaritan. Orang Yahudi tidak punya deal, tidak pernah sepakat, tidak ada urusan, tidak bisa bertransaksi, tidak bisa berhubungan satu sama lain dalam hubungan apapun dalam kehidupan sehari-hari. Gak ada deal Bapak Ibu antara Yahudi dengan Samaria, kontra dan bermusuhan. Yang paling hebat Bapak Ibu, dalam salah satu terjemahan bahasa Inggris yang lain dikatakan begini, Jews will not use the same cups and bowl that Samaritans use. Orang Yahudi tidak akan menggunakan mangkok dan cangkir yang digunakan oleh orang Samaria. Artinya Bapak Ibu, mangaleon aik pe bangsona dua dang boy lehonon ni halak Yahudi aik tu halak Samaria jaladang boy sapanginuman nasida di parnguluon sigano pari. Ini terlihat jelas dalam sikap perempuan Samaria dalam nas ini. Ia bertanya kepada Yesus, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Karena itu hal yang tabu bagi mereka pada saat itu. Karena itu Bapak Ibu, ada seorang penulis mengatakan begini, tidak ada orang Yahudi yang waras yang mau melakukan seperti yang dilakukan Yesus dalam nas ini. Betapapun hausnya, sekalipun akan mati, pantang ia meminta air pada orang Samaria. Itulah hebatnya konflik antara Yahudi dengan Samaria. Satu lagi Bapak Ibu, satu lagi. Dalam ayat yang ke-20 dikatakan begini, orang Samaria berdoa di Gunung Gerizim, sementara orang Yahudi berdoa di Yerusalem. Memang ayat kita tidak sampai ke ayat 20, tapi bisa kita baca Bapak Ibu dalam ayat yang ke-20. Samaria berdoa di Gunung Gerizim, Yahudi berdoa di Yerusalem. Artinya songonon, tangi yang ni halak Yahudi, dot halak Samaria dan bui domu. Martangiak pedang boy nasi darapak. Mereka tidak boleh berdoa dalam tempat yang sama. Satu harus berdoa di gunung, satu lagi harus berdoa di kota Yerusalem. Tidak bisa berdoa bersama. Amanginang molo songono do model nah di halak Batak, molo songono do posini parsuala do bada mardomu di tanorara namao. Nasuadong pardamea. Tetapi yang luar biasa Bapak Ibu, Tuhan Yesus menembus partikularisme dan eksklusivisme Yahudi dan Samaria pada waktu itu. Yesus meruntuhkan kebencian yang menjadi jembatan yang menghubung antara orang Yahudi dan Samaria. Yesus membawa perdamaian kerajaan Allah kepada kedua bangsa itu. Itu yang kita pelajari Bapak Ibu dalam nas ini. Saudara-saudara sekalian, orang Kristen, apalagi Kristen Batak, sangat dekat dengan konflik Bapak Ibu. Sumber konfliknya macam-macam. Mar konflik do halak Batak alani Jabar. Mar konflik do halak Batak alani undangan. Kenapa undangan? Seharusnya namanya ditulis di awal, ternyata yang buat undangan salah, membuat namanya di urutan tengah atau di urutan terakhir. Ini bisa menjadi permasalahan. Mar konflik do halak Batak alani tarobo. Mar konflik do halak Batak alani turi-turian. Dohot lan akana asing. HP molo tapi kiri manginang bagas ise do hita na mar konfliki tong do saupu, tong do sahuta,
tong dosa punguan, tong dosa huria, toh sama-sama orang Batak. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, melalui naskotbah minggu ini, kita semua bertanggung jawab untuk mengakhiri segala perselisihan, hidup dalam damai dan dalam sejahtera. Mengapa Bapak Ibu? Sederhana saja, karena konflik itu membatasi kebaikan. Konflik adalah pembatas kebaikan. Karena konfliklah perempuan Samaria enggan memberikan seteguk air kepada Yesus yang sudah kehausan pada waktu itu. Enggan melakukan kebaikan yang paling sederhana kepada Yesus waktu itu. Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus pernah berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Itu kata Tuhan kepada orang-orang di sebelah kanannya. Kepada orang-orang yang di sebelah kirinya, Yesus mengatakan, ketika aku lapar, ketika aku haus, ketika aku di penjara, kamu tidak pernah berbuat sesuatu kepadaku. Bapak Ibu sekalian, jangan karena konflik maka kita tidak masuk ke dalam kerajaan yang kekal. Jangan hanya gara-gara konflik kita membatasi kebaikan kita kepada orang lain. Dan sungguh indah dan luar biasa, Mazmur 133 di sana dikatakan, kepersekutuan yang rukunlah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan sampai selama-lamanya. Jadi orang percaya yang telah menerima Yesus sebagai air hidup di dalam dirinya, ia akan mengakhiri segala konflik dan berdamai sejahtera untuk melakukan kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu adalah orang Kristen yang hidup di dalam Yesus air kehidupan itu menjadikan Yesus sebagai yang terutama, melebihi segala sesuatu. Yesus adalah segala-galanya. Bapak Ibu sekalian, ada dua sifat perempuan Samaria yang diubah Yesus dalam nas ini. Dikatakan ia memiliki 5 suami dan menjalani hubungan dengan seorang laki-laki tanpa ikatan yang sah. Artinya Bapak Ibu begini, perempuan itu melakukan bermacam-macam dosa, perceraian dan hubungan tanpa ikatan perkawinan. Mengapa perempuan itu mau melakukan itu? Karena baginya cara hidup yang sedang dijalaninya itu memberikan kesenangan baginya. Sekalipun ia dicibir oleh orang lain, sekalipun itulah alasan perempuan itu mengambil air sendiri pada waktu siang, ia tidak peduli karena baginya cara hidup yang demikian mendatangkan kesenangan baginya. Itulah kesenangan baginya. Yang kedua Bapak Ibu, perempuan itu berkata kepada Yesus, "Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Sepertinya perempuan Samaria itu menginginkan hidup yang mudah, easy life, hidup yang instan, tidak perlu capek menimba air untuk minum. Tetapi sungguh mengejutkan, Yesus mengatakan begini, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal." Artinya, kesenangan, kenikmatan, kemudahan apapun yang kita miliki di dunia ini tidak dapat memuaskan kita, malah membuat kita semakin haus, dan semakin haus, tidak pernah puas dan tidak pernah bersyukur. Kesenangan, kenikmatan, kemudahan apapun yang kita miliki sekarang ini tidak kekal,
hanyalah sementara, yang semuanya akan hilang ketika kita meninggalkan dunia ini. Tetapi Yesus Kristus, air kehidupan, adalah bagian yang kekal dalam hidup kita. Hidup di dalam Yesus adalah hidup yang dipuaskan seturut dengan kehendak Tuhan. Hidup di dalam Yesus adalah hidup yang dijaga oleh kuasa-Nya. Hidup di dalam Yesus adalah hidup yang diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Dan hidup di dalam Yesus adalah hidup yang senantiasa bersukacita, sebab kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberikan air hidup bagi kami, yaitu anak-Mu Yesus Kristus. Biarlah kami senantiasa haus di dalam Tuhan. Biarlah kami senantiasa menerima hidup yang daripada Tuhan. Hidup yang berkemenangan di dalam damai dan sejahtera. Hidup berkemenangan di dalam mengutamakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ubah hidup kami seturut dengan hidup yang telah menerima Yesus, air kehidupan itu. Inilah kami ya Bapa. Puaskan segala dahaga jiwa dan rohani kami. Biarlah air kehidupan yang kami terima itu juga memancar sampai selama-lamanya. Kebaikan dan kemurahan juga akan memancar dari kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 697 ayat 1 sampai 2. Jika aku ikut Tuhan, sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Shalom, Horas. tumcucut asangan buru Samaria, magalap ay tusuri. Soy son buwas na mulak-mulak may mga lapi. Tuntuan ni Maro Jesus Manjo